Jadi habis bikin dosa, bilang astagfirullah. Jangan bilang habis bikin dosa, bilang iya qadarullah. Jangan. Masyiah artinya kehendak. Iradah artinya keinginan. Iya dia juga sih. Iya. Apa yang membedakan masyiah dengan iradah? Yuridu bikumul yusr wala yurid bikumul usr. Allah mengiradahi, menghendaki pada kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki keribetan pada kalian. Tuh yurid, iradah. Ya kan? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah nih apabila iradah sesuatu, yakni menghendaki, menginginkan sesuatu, dia tinggal bilang jadi, maka terjadilah. Allah pun berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Andai saja Allahmu, andai saja Rabbmu syaa tu masyiah, menghendaki, bisa jadi Allah jadikan manusia umat yang satu. Satu agama gak ada berselisih. Kalau Allah mau, bisa aja Allah bikin gitu. Walakin la yazalun mukhtalifin. Tapi yang ada justru senantiasa mereka akan terus berselisih. Illa ma rahima rabbuk. Jadi ada sifat syaa kehendak pada Allah dan iradah kehendak pada Allah. Nah kemudian dibahas. Bedanya syaa sama masyiah sama iradah ini di mana? Kehendak Allah ada dua macam. Oke? Atau bahasa lainnya, qadar Allah ada dua macam. Ada qadarullah kauniyah. Ya. Itu yang dibilang iradah kauniyah. Ada qadarullah syar'iyah. Ini yang dibilang iradah syar'iyah. Sekali lagi, kehendak Allah ada dua macam. Ini nanti pembahasannya sebenarnya di bab qadar. Oke? Yang dimana orang-orang pada qadar di situ. Namanya qadar. Tuh, qadar orang tadi di situ. Sebenarnya ini bab gampang, clear, jelas. Cuman manusia kena syubhat, kusut akhirnya. Sebenarnya gampang. Akidah ini harus gampang. Harus mudah difahami akidah itu. Kenapa? Itu patokan keselamatan seorang hamba. Dan Allah menginginkan keselamatan bagi hambanya. Dimudahkanlah akidah. Tuh. Allah punya dua kehendak, dua macam. Iradah kauniyah, kehendak kauniyah atau qadar kauniyah. Oke? Ada iradah syar'iyah atau qadar syar'iyah. Kehendak kauniyah, yakni apapun yang terjadi di alam semesta. Apapun yang terjadi di alam semesta, Allah kehendaki untuk terjadi maka terjadi. Mau baik, mau buruk. Ini kita beriman kepada qadar yang baik dan yang yani terjadilah kesyirikan di atas muka bumi. Berarti kalau terjadi, Allah kehendaki emang untuk terjadi. Buktinya apa? Buktinya terjadi. Iya kan? Kalau Allah tidak kehendaki untuk terjadi, kemudian dia terjadi di alam semesta, berarti adanya power lain, kekuatan lain, yang berperan untuk menjadikan sesuatu di alam semesta, tapi di luar kuasa Allah. Tuh, berarti kuasa Allah nggak manunggal. Bisa diterima nggak? Nggak bisa diterima. Berarti, Ustadz, Anda mencuri. Apakah itu takdir? Itu takdir. Betul. Qadarullah. Udah terjadi belum? Belum tat, baru niat. Belum. Itu baru bisikan syaitan. Beneran nih kejadian tat. Itu takdir. Udah, terjadi. Itu iradah nih, Allah jadikan orang bertakwa, Allah jadikan maksiat, ahli maksiat. Allah jadikan mukmin, Allah jadikan musyrik, Allah jadikan kafir, Allah jadikan muslim. Allah jadikan orang yang berbuat kebaikan dan perbaikan, Allah jadikan orang-orang yang mufsidin, berbuat kerusakan. Itu Allah yang kehendaki udah. Itu iradah apa? Qadarullah nih. Ada iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah, apapun yang Allah kehendaki, yang ideal-idealnya. Dan dituntut di dalam nilai-nilai syariatnya, undang-undang syariatnya. Allah ingin agar hamba-hambanya beriman. Dituntut di dalam syariatnya. Diserulah para manusia untuk beriman. Diutus Rasul, diturunkan kitab. Allah ingin agar manusia bertakwa. Oke, diperintahkan manusia untuk bertakwa. Ya kan? Allah ingin agar manusia melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Disampaikan poin-poin yang Allah kehendaki itu
dalam bentuk agama. No. Dalam bentuk syariat. Jadi hukum-hukum syariat itu kehendak Allah syar'i. Oke? Kehendak Allah yang syar'i. Adanya di mana? Di poin-poin undang-undang syariat. No, di situ. Ya? Terus ya. Bedanya adalah bisa jadi Allah menghendaki sesuatu dengan kehendak syariatnya. Tapi tidak terjadi di alam semestanya. Bisa jadi kalau kehendak syar'i mah. Allah menginginkan para manusia beriman. Allah perintahkan mereka beriman. Ini kehendak syar'i apa kauni? Syar'i. Tapi qadarullah Abu Bakar emang beriman. Tapi Fir'aun, Abu Lahab, kafir gak? Tuh, Allah kehendaki dia beriman dengan qadar syar'i, tapi qadar kauninya berkata lain. Allah kehendaki dia menjadi kafir. Nah. Dapat gak? Berarti qadar kauni dan qadar syar'i, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah bersatu pada diri seorang hamba yang ikhlas mentaati Allah Subhanahu wa taala. Contoh Abu Bakar. Dengan kehendak syariatnya Allah seru manusia untuk beriman, termasuk Abu Bakar untuk beriman kan radhiyallahu anhu. Ya. Tuh, itu kehendak syariat. Di kauniyahnya yang terjadi di universe, di alam semesta, beneran Abu Bakar beriman. No, berarti Allah kehendaki dengan qadarullah kauniyahnya agar dia beriman. Berarti terpenuhi dalam diri Abu Bakar kehendak syar'i sama kehendak kauni. No, puyeng-puyeng loh, rasain. Oke? Dapat ya? Kehendak kauniyah tadi yang pertama, itulah yang dibilang masyiah. No, masyiah hanya diterapkan untuk kehendak kauniyah. Kalau iradah, itu bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Sekali lagi, masyiah ini hanya diterapkan penggunaannya bagi qadarullah kauniyah atau iradah kauniyah. Masyiah tuh, kalau iradah bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Mulai bisa bedain mana masyiah, mana iradah, ya? Nah, terjadi dua kutub kesesatan di dalam bab ini. Sebagian kaum mereka mengimani qadarullah syar'iyah. Mengimani Allah mengatur dalam syariat. Mereka mengimani kehendak Allah yang syar'i. Tapi menepis kehendak Allah yang kauni. Menepis qadar. No. Yani Allah telah memberikan kita semua petunjuk. Allah nggak mentakdirkan kita untuk berbuat buruk atau tidak. Itu mah gimana kita? No, tuh. Jadilah qadariyah. Karena dia beriman kepada salah satu qadar doang. Salah satu bentuk kehendak doang. Jadilah qadariyah. Yang menafikan takdir. Kutub satunya, sebagian kaum, beriman sama qadarullah kauniyah. Bahwa Allah menentukan dan mentakdirkan sesuatu yang terjadi mau baik ataupun dia beriman sama itu. Tapi gak mau ngikutin hukum syariat. Pokoknya apapun yang aku lakukan kan udah ditakdirin. Kalau gua maling ya qadarullah lah. Iya gak? Kalau gua ngebunuh ya qadarullah lah. Tuh lihat. Dia nggak mau berpegang kepada hukum syariat. Inilah yang dibilang jabriyah. Yang berhujah dengan qadar untuk kekeliruan yang dilakukan. Tuh qadariyah sama jabriyah tuh di situ. Di iradah. Ahlu sunnah di mana? Seperti biasa. Di tengah. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Iya, kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Tapi kita berpegang teguh kepada qadar syar'i. Tuh, hukum syariat. Iya, Allah takdirkan aku berjudi, minum khamr. Iya, itu takdir. Tapi Allah syariatkan bagiku. Kalau aku berbuat dosa, agar aku beristighfar dan bertaubat. Tuh, jadi habis bikin dosa, bilang astagfirullah. Jangan bilang, habis bikin dosa, bilang, iya qadarullah. Jangan. Bro ente maling, iya qadarullah, jangan. Bro ente maling, oh iya astagfirullah. Tuh kaidah besar dengan ini terjawab semua syubhat qadar yang bikin keder manusia. No. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Tuh, udah. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah,
Tapi kita berundang-undang, berpegang teguhnya kepada qadar syar'i. Deh, terjawab semua syubhat yang bikin keder dan bikin sesat kelompok-kelompok yang ada di bab itu, terjawab dengan kaidah itu deh. Oke?